Sitius TV. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulkifli Kausain di Sitius TV Ilmu Keolahragaan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Gorontalo, yang hari ini sebagai narasumber kita, yaitu kita akan membahas terkait dengan desain olahraga di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, untuk perkenalan dari podcast kita pada hari ini, saya serahkan kepada Bapak untuk bagaimana jalan dari awal hingga membangun olahraga yang ada di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Oke, baik pemirsa sekalian, hari ini kita bincang-bincang sedikit ya tentang bagaimana prospek keolahragaan di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Yang jelas bahwa di Universitas Muhammadiyah Gorontalo ini ada satu program studi yang disebut program studi keolahragaan. Memang program studi ini adalah ditempatkan di Fakultas Keguruan. Meskipun memang karena dia sifatnya ilmu keolahragaan, masih ada pendidikannya, masih ada pendidikannya, dan tapi juga ada yang berpendapat dan sebaiknya dia ke sains karena ada ilmunya keolahragaan. Tapi itu tidak soal. Yang paling penting itu bagaimana eksistensi daripada prodi keolahragaan ini di kampus kami, yang tentu bisa menjadi salah satu warna tersendiri, warna tersendiri, ikon daripada Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Sebagaimana kami sudah diamanahkan menjadi pejabat di kampus sejak Bapak Rektor Profesor Abdul Karim Masawong, kami dipercayakan juga di Wakil Rektor 2. Tentu itu menyangkut bagaimana sejumlah sumber daya yang ada di kampus ini kita maksimalkan. Sumber daya itu di samping sebagai sumber daya manusia ya, ada juga sumber daya aset ya, fasilitas. Nah, menyangkut keolahragaan kita memang secara pelan-pelan dan mungkin akan tahun-tahun akan datang kita akan percepat bagaimana melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada di kampus ini sebagai satu laboratorium daripada prodi olahraga. Dan yang kedua, dia bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Baik sifatnya untuk in-house training atau dalam rangka untuk event-event yang sifatnya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Olahraga itu bisa tumbuh ya dengan baik di Gorontalo ini, maka kampus ini berniat untuk itu. Nah, oleh karena itu di prodi olahraga ini kami sering mendorong kepada teman-teman di prodi, baik itu kaprodinya maupun dosen-dosennya, untuk bagaimana membuat desain yang bagaimana olahraga ini dari sisi kemajuan daripada prodinya dan fasilitas-fasilitas keolahragaan. Satu contoh yang sedang kita diskusi, dan mudah-mudahan karena itu sudah sering kali didiskusikan saya dengan Pak Rektor dengan Pak Dekan di Kaprodi olahraga, itu adalah kita ingin membuat satu mini soccer ya. Satu fasilitas mini soccer yang itu bisa dijadikan tempat event. Jadi tidak tempat hanya event laboratorium, tapi dia event. Karena kita punya lahan yang cukup untuk bisa membuat itu. Hanya memang karena ini membutuhkan dana yang cukup besar, tentu kami mengharapkan ada partisipasi atau ada semacam dukungan dari berbagai pihak ya, terutama sehingganya butuh waktu ya Pak. Ya butuh waktu karena dia cukup ada standar. Kemarin kan kita sudah, karena untuk mencapai standarnya itu kan harus ada dana yang full maksimal. Kalau tidak salah kita sudah pernah disurvei oleh oleh staf ahli gubernur ya. Iya, staf ahli gubernur untuk dijadikan sebagai venue ya. Event untuk mini soccer se-Asia. 7 negara yang mengikuti itu dia kan. Jadi hanya memang karena kondisi lapangan kita yang belum maksimal sehingga mungkin pada tahun depan ini tahun depan eventnya itu
mungkin untuk venue atau semacam lokasi kami itu belum dijadikan sebagai tempat untuk pelaksanaan event yang Asia itu. Asia karena memang tempatnya juga belum ada ini Bitfak untuk dijadikan sebagai tuan rumah karena memang masih banyak kekurangan. Ya. Jadi untuk kedepannya Insya Allah bisa. Baik. Insya Allah bisa Pak. Tapi kalau untuk olahraga lain seperti takraw ya Pak, iya. Kan kita sudah beberapa event kita laksanakan. Beberapa event, bahkan itu kita sudah buat seprovinsi. Seprovinsi. Sehingganya sudah ada Bitfak yang dilihat oleh masyarakat luas. Yes. Yeah. Masih ada lagi yang perlu kita dorong lagi soal badminton. Badminton. Ya ini rencananya ke depannya ini ada event dari mahasiswa ilmu keolahragaan nanti akan dibuat. Ya. Bahkan kita selalu mencoba membuka event-event yang pesertanya itu dari SMA SMK ya, supaya mereka bisa mengenal kampus kami juga. Di samping itu juga prestasi mereka itu bisa tersalurkan di sini. Di kampus ini saudara-saudara juga Jepta ini juga sudah sangat paham bahwa di kampus ini kita ada pemberian apresiasi kepada orang yang memiliki prestasi non akademik. Prestasi non akademik itu adalah prestasi olahraga, prestasi kesenian. Mereka diberi apresiasi ya. Meskipun apresiasinya tidak seperti kampus-kampus besar, tapi karena kita sudah punya niat dan sedikit sudah melaksanakan, insya Allah itu akan terus mendapatkan dukungan. Amin. Itu yang kita sedang dorong di sini. Yang jelas, kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo ini juga di-hire oleh Prodi Olahraga ini. Kita tetap punya tagline maju. Berkemajuan. Ya, kira-kira begitu kan? Iya Pak. Terlepas dari itu Pak, bagaimana cara agar olahraga di Umgo ini bisa menjadi salah satu menjadi peminat daripada seluruh mahasiswa. Jadi tidak hanya berada pada pendidikannya, tetapi olahraganya juga dapat. Nah itu yang paling bagus. Paling utama yang harus kita capai. Paling utama adalah bahwa karena prodi olahraga ini, kalau dia memang diarahkan misalnya kepada bagaimana minat masyarakat untuk masuk ke studi olahraga ini, karena begini Jepta, ini sepertinya ada kesalahpahaman daripada masyarakat. Mohon sorry saja, tapi itu mungkin pendapat saya. Orang mengatakan olahraga itu bukan by design, tapi orang olahraga itu itu tiba begitu saja. Padahal dalam ilmu keolahragaan itu suatu keterampilan itu by design. Dia diciptakan, dia dilatih, ada ilmunya kira-kira bahasanya begitu. Jadi ada orang dulu main bola itu dia pikir tidak ada ilmunya. Ada karena ada aturannya. Ada ilmunya, ada tekniknya. Nah, kadang-kala orang asal main bola aja sehingga dia menjadi kacau di lapangan. Jadi karena dia tidak tahu ilmunya. Sama dengan orang main volleyball, ada ilmunya. Semua olahraga itu ada ilmunya. Nah, kalau kita masyarakat itu berolahraga tanpa ilmu itu jadi tidak menarik. Tidak menarik. Nah, coba kita lihat sekarang kita melihat ramai-ramai orang menonton bola Piala Dunia. Sangat antusias. Apa yang menarik di situ? Apa yang menarik dalam Piala Dunia itu? Menariknya itu di taktiknya, taktik dari pelatih. Sehingga ada seni bermainnya itu dapat. Ilmu olahraga ini kan bisa juga mencetak pelatih kan, manajer. Jadi ada seni. Jadi seorang manajer itu karena dia sudah ditatar, dia ikut pendidikan, bagaimana ilmu tentang bagaimana membuat satu tim bola yang solid dengan berbagai macam komposisi, yang ini gimana, sayap kanan, sayap itu ada ilmunya. Nah itu diajarkan seharusnya di kalau masyarakat paham di ilmu olahraga itu diajarkan. Iya Pak, iya diajarkan. Nah dalam rangka mengundang minat masyarakat untuk supaya prodi olahraga ini Jepta, ini tentu bukan hanya masyarakat Pak yang kami inginkan, bagaimana mahasiswa yang ada di universitas itu menjadi salah satu pelaku. Itu dia. Jadi karena mahasiswa juga rupanya masih begitu mindsetnya, pola pikirnya. Dia pikir olahraga ini hanya sekedar main cari-cari keringat saja. Padahal olahraga itu kepentingannya pertama dia itu akan menyehatkan otaknya. Iya.
kan otaknya. Iya, relax. Dan kemudian itu melatih emosinya, ya kan? Kan kalau dia main itu emosi menjadi naik itu kan tentu ada semacam, kalau orang emosi naik kan pasti kalah. Iya. Nah, ada ketahanan bagaimana mentalnya di dalam bertanding dan sebagainya, itu fighting spiritnya. Itu dilatih di ini. Nah, mahasiswa kita ini sebagian besar belum paham ke situ. Jadi tentu teman-teman di prodi olahraga ini juga tantangan buat saudara-saudara di prodi olahraga. Bagaimana menceritakan kepada mahasiswa selain di prodi olahraga ini apa yang menarik di olahraga. Bukan cuma soal membuat ini badan menjadi sehat begitu saja. Di samping itu, ada yang menarik di dalam berolahraga itu adalah pertama, otak kita akan bekerja. Otak kita akan bekerja. Makanya orang olahragawan itu jarang sakit. Iya, jarang sakit, Pak. Iya. Karena memang dia punya otak bekerja. Bagaimana dia menendang bola dengan kiri. Bagaimana itu kan tidak hanya ujuk-ujuk datang begitu dia tendang. Tapi dia ada semacam dalam pikirannya sedang ada satu desain yang dia buat bahwa kalau saya tendang dari sini ketemu si ini itu masuk gol. Iya. Kan begitu. Jadi di dalam ada tujuannya. Ada tujuan. Gol. Itu namanya gol. Itu tujuan. Tujuannya ada. Nah, di sini mahasiswa kita ini belum mampu, bukan belum mampu, tapi mungkin mereka belum dapat informasi seperti apa yang kita bicarakan hari ini. Iya, mungkin karena masih baru di Universitas Muhammadiyah, sehingganya pengetahuan daripada orang bahkan mahasiswa itu sendiri masih kurang. Ya, informasi yang dia dapatkan masih kurang. Teman-teman atau kita sering juga bermain ya. Saya sendiri juga meminati suatu cabang, suatu olahraga yang maraton ya. Iya, maraton. Ya, kemarin itu sempat saya lihat Bapak juga gitu. ikut. Jadi saya meminati itu, ada beberapa kebaikan yang bisa kita dapat di situ. Di samping kita sehat, yang kedua juga kita melatih emosi. Jadi di dalam emosi, kemudian kita punya endurance, kita punya bagaimana melatih irama. Kita tidak dalam konteks, memang ada lombanya sampai pada siapa yang lebih duluan dari finish. Iya. Tapi itu salah satu. Untuk mendapatkan hadiah ya. Iya. Nah, yang jelas dalam setiap olahraga itu kan dua dia punya modal. Lomba atau pertandingan. Iya. Kalau lomba itu sifatnya tidak head to head, tidak face to face ya, berhadap-hadapan, tapi dia berlomba siapa yang unggul pertama. Nah, itu yang diberi satu apresiasi semacam medali atau apa. Ada juga yang sifatnya tanding, pada sama dengan sepak bola, badminton, tenis meja, takraw, volleyball, itu kan tanding namanya. Itu juga memerlukan emosi yang terkendali. Iya. Terlepas dari itu, Pak, apa saja yang menjadi acuan sehingga terciptanya olahraga ya di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, yang kemudian bagaimana sistematis cara pasaran sehingganya olahraga di Unggul ini semakin berkembang. Saya kira yang pertama tentu prodi harus agak sedikit agresif lagi. Ya. Tapi saya lihat ada kemajuan yang diperoleh oleh prodi olahraga di Unggul ini. Dari mahasiswa pertama saya monitor tahun 2001 sekian. Tapi 2022 ini meningkat. Iya, meningkat, Pak. Jadi artinya menurut saya mulai ada keterbukaan informasi atau informasi mulai banyak didapat oleh publik atas apa yang sedang disusun oleh prodi olahraga di Unggul ini. Alhamdulillah kita juga sudah punya kerjasama juga dengan Dispora Menpora. Sehingga sudah mulai terbuka untuk dosen-dosen kita juga menjadi wasit di tingkat provinsi. Mereka juga dipercaya untuk mengambil bagian menjadi kepanitiaan Menpora. Kita harus informasi ini tidak nyampe kepada siapa yang sebetulnya mereka punya minat tapi belum dapat informasi. Nah, itulah kemungkinan yang harus kita dorong lah dari sisi itu ya. Yang kedua adalah tentu fasilitas. Iya, fasilitas. Kita fasilitas kemarin kan basket sudah kita perbaiki lagi. Iya, perbaiki lagi. Ada problem sedikit dari dari keranjangnya itu kita perbaiki lagi, kita bikin yang lebih baik lagi.
Nah, kemudian takraw kayaknya sudah jalan. Sudah jalan. Sudah jalan. Hanya saja kan hanya saja kan untuk yang outdoornya ini yang belum ada, untuk lapangan outdoornya. Kalau untuk indoornya kan ada. Saya malah berpikir begini, ada tempat yang kemarin kita gunakan itu, Pak. Iya, saya diskusi dengan Pak Rektor itu. Bagaimana kan indoor yang sering kita pakai ini, yang sekarang dipakai untuk takraw itu kita desain kembali. Jadi kita bikin desain ulang, dia menjadi tribun. Iya. Jadi ada perluasan, tapi yang sekarang yang eksis itu yang sekarang itu tribunnya. Jadi itu area olahraganya. Kita tinggal bikin tribunnya, tinggal bikin tempat di mana para audiens, para penonton itu duduk ya. Iya, duduk dan menyaksikan. Jadi ada kan rumah tempat-tempat duduk di atas itu melingkar ya. Nah, saya diskusi dengan beliau. Ya, tapi lagi-lagi ini kita berusaha untuk bisa mendapatkan dukungan terutama dari pemerintah ya. Juga kita bisa memperoleh pendapatan yang lain ya, selain apa yang sudah kontribusi dari mahasiswa. Itu kan untuk kepentingan pembelajaran, jalannya pembelajaran baik gedung-gedung kuliah. Tapi kita kan sedang membuat satu usaha-usaha yang bisa menambah pendapatan kampus, sehingga keinginan-keinginan seperti ini bisa kita wujudkan. Itu intinya. Nah, seperti yang mini soccer itu atau yang tadi baru kita lapangan mini soccer. Itu kan ada beberapa contoh di Gorontalo ini yang bisa kita tiru, dan saya kira dia representatif untuk bisa memberi ruang kepada masyarakat untuk bermain di situ. Mereka bisa rutin memanfaatkan itu. Iya, kira-kira begitu kan. Iya. Setiap harinya itu banyak masyarakat yang datang untuk bermain itu. Cuma dengan lapangan begitu saja mereka tetap antusiasme, apalagi kalau kita sudah direnov semua. Dia layak untuk tempat. Selama ini kan orang cuma main di futsal ya. Iya. Futsal itu kan sudah booming. Sudah booming dan dia indoor dan itu sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat itu, Pak. Kalau mini soccer ini kan sebetulnya lebih banyak eventnya, tetapi untuk latihan sehari-harinya itu yang tidak ada. Kalau gitu futsal ya. kan ada Jadi saya kira Ikor ini sudah on the track, maksudnya on the track itu artinya sudah pada koridornya. Tinggal bagaimana adik-adik mahasiswa di situ, teman-teman dosen di situ untuk meng-create-nya atau mengembangkannya. Membackup semua itu. Yes, membackup. Nah, memang selalu kita biasa terkendala dengan fasilitas biaya-biaya. Tapi itu kan tidak menjadi penghalang utama ya. Kita tetap cari cara untuk bisa mendapatkan itu. Banyak upaya-upaya ke situ untuk bisa mendukung kepada upaya kita membuat prodi ini dan segala macam fasilitas yang ada kita manfaatkan. Bukan hanya menuntut apa yang belum ada, tetapi bagaimana yang sudah ada dimanfaatkan. Dan saya lihat juga antusias mahasiswa belum terlalu maksimal ya. Iya. Terutama yang di luar prodi olahraga. Belum terlalu maksimal. Yeah. Memang karena kegiatan dari ilmu keolahragaan juga, prodi ilmu keolahragaan juga kan masih padat terkait dengan sosialisasi untuk prodi itu sendiri. Itu yang utamanya yang kami saya kira itu juga harus dibangun itu. Dia mesti didorong itu. Nah, mungkin ini cuma satu konsep ya. Mungkin prodi olahraga itu dia sudah membuat semacam kalender. Ada namanya kalender akademik. Tapi ini ada kalender olahraga. Di Umgo ini kita pada event-event tertentu ada eventnya. Ya kan begitu kan? Iya. Ada misalnya barusan ini dicanangkan oleh Pak Rektor Pesona ya, Pekan Seni Olahraga. Yang nanti tanggal 11 Juni 2023 kita bermilad. Itu kan nanti puncak daripada acara itu. Tapi rangkaiannya kan ada itu. Ada pertandingan antar fakultas, ada anak-anak. Tapi kemudian itu setelah kita terus buka informasinya kepada masyarakat, mulai mereka antusias. Oh, di Unggul itu sepertinya
ada yang menarik. Publikasinya melalui sosial media. Iya, publikasi melalui sosial media. Dan tadi juga catatannya dari Jepta, saya setuju itu. Yang sudah ada, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kekurangannya kita benahi. Ya. Nah, terlepas dari itu, Pak, apa saja yang menjadi tanggapan mengenai event olahraga yang ada, yang sudah terlaksana selama pertama kali beradanya ilmu keolahragaan? Ada satu event yang menarik kan, waktu kemarin saya juga yang dorong itu di prodi keolahragaan waktu bikin maraton ya. Iya. 10K ya, kalau tidak salah itu di tahun 2021 kemarin. Saya sendiri sebagai pesertanya. Tapi yang saya tahu persis, teman-teman prodi olahraga itu mengelolanya dengan baik. Paling kurang itu sudah mendekati event yang pas. Ada water testnya, bagaimana orang datang. Memang ada kekurangan-kekurangan. Catatan teman-teman saya itu banyak. Dia bilang medalinya belum terlalu standar. Ada juga mengatakan perlu kita tambah dengan jersey. Jadi ada jersey. Tapi kan jersey itu kan berkaitan dengan registrasi. Kalau registrasi kita kenakan biaya, tentu apa-apa yang diperoleh oleh peserta. Kemudian juga rutenya juga harus lebih bagaimana pelayanan kesehatannya, begitu para peserta itu nyampe. Itu ada kan, dia dikelola dengan standar yang standar sebuah pertandingan atau sebuah perlombaan. Takraw kemarin juga sudah bagus, sudah diolah dengan baik. Pak Rektor juga dengan bangganya, dengan gembiranya dia menambah bonus para peserta. Iya, kemarin kan begitu kan. Jadi juara satu itu ditambah bonusnya. Tangan ke depan kita ini tinggal ada beberapa cabang olahraga yang harus kita dorong. Saya volleyball. Volleyball anak-anak mahasiswa kita kan sudah mulai eksis keluar. Bahkan kemarin sudah mendapat prestasi juara 3 ya di Universitas Bina Mandiri. Kemudian ada lagi di Yayen. Nah, sepak bola kita juga sudah punya. Juga kemarin kita sudah juara 1 di Kabupaten Kap ya, di Pone. Jadi ini sepertinya banyak potensi yang cuma sudah mulai muncul. Hanya saja kan karena masih baru, jadi belum terkelola dengan baik. Yang kemudian ini juga yang sangat penting, Pak. Bagaimana cara universitas untuk membackup peserta atlet yang ada di universitas dan sekaligus mengoptimalisasikan seluruh SDM atlet yang ada di universitas. Ini yang sangat penting yang perlu kita bahas. Kemarin itu kan sudah ada UKM olahraga. Kalau tidak salah kemarin sudah dilantik melalui Power 3 dilantik. Itu UKM olahraga. Di samping plus minusnya nggak masalah. Tapi yang paling penting tadi itu ada semacam identifikasi catatan yang dibuat oleh prodi olahraga di kampus ini. Siapa orang yang masuk dalam daftar atlet yang sudah pada tingkat provinsi, tingkat nasional. Mereka ini siapa-siapa. Lalu kemudian dia masuk pada fakultas masukkan ke universitas. Mereka ini diberi apa? Sebagai apresiasi tadi kan? Apresiasi apakah mereka dari sisi prestasi mereka mempunyai prestasi tingkat provinsi, nasional. Misalnya dia dari apresiasi dia kuliahnya gimana, kan begitu kan? Iya begitu. Iya. Itu kan apresiasi yang bisa diberikan oleh kampus. Lalu kemudian ketika mereka mengikuti event-event yang ada itu, bagaimana supportingnya? Nah ini kan kemarin saya Tapak Suci, Jasilat. Mereka mau ikut ke Makassar. Lagi kita support. Sesuai apa yang bisa kita supportin sama mereka. Nah jadi ini memang keinginan kita memang besar. Iya, keinginan kita memang besar. Seluruh olahraga itu membutuhkan support. Tapi kan kita lihat mana yang di kampus ini prioritas utamanya, yang tentu dia mampu memberi kontribusi kepada kemajuan kampus. Karena kita kan membahas akreditasi. Iya. Institusi pendidikan kan selalu dilihat dari akreditasinya. Dia dinilai dari segala aspek. Nah, salah satu kan adalah prestasi mahasiswanya. Aspek itu kan. Nah, disitulah kemudian itu yang kita lihat mana
cabang-cabang olahraga yang mahasiswa kita berprestasi di situ. Lalu itu kita jadikan sebagai ikon, sebagai unggulan yang untuk menambah poin akreditasi. Kan begitu, di mana bahwa kampus kita ini sudah ada nama di luar tentang prestasi mahasiswanya di bidang olahraga apa. Nah, itu mesti diidentifikasi oleh kalau memang UKM olahraga kemarin yang dilantik itu, menurut saya ke sana dia punya cara untuk mengelola organisasinya ini. Tentu di bawah koordinasi Pak WR3. Saya sarankan sama beliau begitu. Karena jangan sampai dia cuma sekedar sebuah perkumpulan yang berkumpul-kumpul saja, tapi tidak ada kampus itu sendiri dan juga atletnya itu. Ya, seperti Recep bilang tadi bahwa apa supporting atau kontribusi universitas kepada orang-orang yang memiliki prestasi, atlet dan sebagainya. Menurut saya cara yang dilakukan adalah teman-teman yang sudah diberi amanah menjadi UKM olahraga itulah mengidentifikasi, identifikasi sumber daya manusianya dan identifikasi sumber daya fasilitasnya. Nah ini dia kan asesmen di penilaian toh. Sehingga universitas melalui WR3 ya. WR3 kan yang mengkoordinir itu. Nah, disitulah kemudian mulai ada semacam kalau yang di sini karena ini bisa mendorong kemajuan kampus, ini mesti diberi support. Kan begitu sebenarnya intinya. Jadi dalam sistem mengelola suatu institusi itu mana yang memberi kontribusi atau mana yang bisa memberi kemajuan kepada institusi kita, itu yang harus kita berikan dukungan secara sepenuhnya, baik dari sisi energi tenaga maupun energi finansialnya, kan begitu. Iya Pak. Sebelumnya kita sudah berbincang-bincang terkait dengan olahraga yang ada di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, khususnya di Prodi Ilmu Keolahragaan juga. Karena kita sudah berbincang-bincang ya, mungkin kita sudah merugikan sudah mulai pusing. Jadi makanya ini ada air sponsor kampus air kampus ini punya Kimas yang dibuat oleh universitas Muhammadiyah Gorontalo sebagai pemilik saham di ini juga salah satu usaha kampus untuk menambah biaya supaya kegiatan-kegiatan di kampus itu bisa mendapatkan support. Tapi memang karena kita baru merintis, tentu belum begitu banyak yang bisa diberikan oleh Kimas ini kepada cukup air saya dulu kira-kira begitu. Iya, mari satu waktu dia. Ini airnya demineral, saudara-saudara. Airnya demineral. Air demineral itu dia tidak membebani ginjal, sehingga bagi olahragawan ini enak ini meminum air ini. Saya kalau lari itu pakai air ini, itu tidak akan mudah terbebani ginjal itu. Nah, itu kita mesti. Itu enak. Bapak juga Bapak adalah salah satu direktur dari Kimas ini, Pak? Ya, saya ditugaskan sebenarnya diamanahkan saja untuk mengelola produk ini agar supaya itu yang pasti adalah untuk kepentingan bagaimana memberi kontribusi kepada kampus, dan kampus berkontribusi kepada sumber daya manusia yang unggul untuk dan berkemajuan. Kira-kira begitu. Iya. Kita sudah masuk pada penghujung acara dan terima kasih atas kebersamaannya untuk waktu yang telah diluangkan bersama kami di Citius TV. Kami mengucapkan terima kasih. Demikian dari kami. Sebelum kita menutup, mari kita ucapkan Ikor hebat. Ikor hebat. Itulah ikon dari ilmu keolahragaan. Mantap. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1, 2, 3.